masih belum nyaman. Makanya pada saat itu dari tim pengacara mengirimkan surat perlindungan hukum karena posisinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai todongan pistol, betul. Jadi pada saat itu tanggal 25 Agustus 2021 di ruangan saya sekira pukul 13.30. Ruangan saya di kantor, ya di Menara Ala Avenue itu yang tadi disebutkan. Itu setelah meeting internal kantor, saya dibawa ke sebuah ruangan sama salah seorang staf saya sendiri, yang Iksan, yang melakukan penganiayaan dan yang sempat ditahan kemarin, yang tertangkap tangan, dibawa ke satu ruangan. Kebetulan itu ruangan saya. Kemudian saya di situ dirampas handphone, kemudian dirampas tas juga. Kemudian saya didorong ke sebuah kursi, dan di situ saya dipaksa untuk mengakui saya menggelapkan sejumlah uang, gitu kan. Kemudian ada satu kertas yang harus saya tanda tangan. Kertas itu berisi sejumlah pernyataan saya, sejumlah uang, kurang lebih nggak tahu 73 miliar kalau nggak salah. Saya tidak mau menandatangan pada saat itu karena saya tidak merasa saya menerima uang sebanyak itu dari kantor. Yang kedua, saya berpikir bahwa kalaupun misalkan ada memang karena itu kejadian di kantor, mereka mengatasnamakan kantor, harusnya kan ada audit. Sementara posisi saya di perusahaan itu sebagai direktur dan pemegang saham mayoritas. Akhirnya karena saya tidak mau tanda tangan, saudara Iksan ini memukul saya sehingga saya terjatuh dan visumnya ada di Polres. Setelah itu saya ditodong pistol. Nah di saat inilah, di bagian inilah saya ditodong pistol yang akhirnya karena pistol itu TNI yang nodong atau TNI, betul, TNI. Dua oknum TNI yang menodong saya, gitu kan. Satu nodong di kepala dari depan, satu lagi di pinggir. Ada dua pistol ya, Bang? Dua pistol, betul. Dua pistol, dan pistol ini sampai margo pun masih diperlihatkan tapi tidak ditodongkan. Jadi kejadian penodongan hanya terjadi di kantor agar saya menandatangani bukti kertas bahwa saya memakai uang sebesar sekian. Itu sih, gitu kan. Pendek atau pendek? Pistol itu. Jadi kejadian itu pada saat penodongan itu, gitu. Makanya yang di TNI ini salah satunya yang disangkakan seperti itu. Apa yang diomongin pas penodongan itu apa ya? Saya harus tanda tangan berkas itu. Ya tanpa harus baca. Jadi saya nggak dibaca isinya apa. Yang penting saya pada saat itu harus tanda tangan dua berkas pada saat itu. Satu berupa berkas akta notaris, saya juga nggak tahu isinya. Yang kedua itu satu lembaran itu. Jadi saya nggak tahu juga isinya apa. Kenal dengan TNI yang nodong itu? Kenapa? Oh, awalnya saya nggak kenal. Sampai sekarang juga ya kenalnya di situ aja. Siapa yang nodong itu? TNI siapa? Mayor H dan itu S. Berarti bukan peran jenderal ini sebagai apa? Nanti itu, jenderal ini datang pada hari Jumat. Pada hari Jumat terakhir itu di kamar 12.15 tiba-tiba sekira pukul 3 sore ya, 5.15 si jenderal ini datang masuk ke ruangan, kemudian menendang ke kasur, kemudian mencengkeram keras saya, kemudian saya disendarkan ke tembok, kemudian saya dipukul pakai handphone. Setelah di handphone, kemudian dia memperlihatkan senjata api di pinggang dan mengancam saya agar saya mengakui di mana sisa uang yang dituduhkan yang pemaksaan tanda tangan itu di mana, gitu kan. Kemudian dia memperlihatkan video yang berisi orang tua saya dikepung TNI di Ciamis sana, di Banjar. Nah itu juga sudah diperiksa juga oleh Polda dan betul adanya pengepungan terhadap kediaman orang tua saya. Itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, tepatnya di Banjar Ciamis sana. Kemudian dari situ oleh si Brigjen ini saya ditarik kerahnya, kemudian saya didudukkan di kursi dan saya harus menandatangani pernyataan itu, sisanya berapa, kemudian di mana. Karena pada saat itu posisi kami semua ini, saya dengan istri itu di dalam itu merasa tertekan. Akhirnya istri saya teriak untuk minta keluar. Karena teriakan itulah jadi di margo itu, lingkungan itu jadi terjadi keramaian. Berarti proses penyiksaan itu disaksikan oleh istri ya, Pak? Yang di kantor tidak. Kalau yang di hotel ya, betul itu. Iya, itu. Jadi